Hai manusia, kembali lagi di channel saya. Sepertinya begitu. Seperti di video sebelumnya, yang dimana video sebelumnya membahas mengenai misteri-misteri daripada Pulau Paskah dan patung-patungnya itu. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai asal muasal pendudukan Pulau Paskah oleh orang-orang Polinesia. Jangan kemana-mana, saksikan videonya sampai habis. Yo, opening. Pulau Paskah adalah pulau berbentuk segitiga yang terdiri sepenuhnya atas 3 gunung berapi yang menjulang dari laut, yang telah tertidur sepanjang sejarah pendudukan manusia di pulau itu. Gunung berapi tertua, Poike, meletus sekitar 600.000 tahun lalu, barangkali 3 juta tahun lalu, dan kini membentuk sudut tenggara pulau segitiga itu. Sementara letusan Ranokamo sesudahnya membentuk sudut barat daya, sekitar 200.000 tahun lalu. Letusan Terepaka, gunung berapi termuda yang berpusat di dekat sudut utara segitiga itu, melepaskan lava yang kini menutupi 95% permukaan pulau. Luas Pulau Paskah adalah 170 km persegi dan ketinggiannya yang mencapai 500 meter tergolong biasa saja untuk standar Polinesia. Tipografi pulau itu sebagian besar rata, tanpa lembah-lembah dalam yang diakrabi para pengunjung Kepulauan Hawaii. Lokasi subtropis pada 27 derajat lintang selatan membuat Pulau Paskah beriklim sedang. Geografi Pulau Paskah memang memberikan sejumlah tantangan kepada manusia-manusia yang mengoloninya. Meskipun hangat untuk standar musim dingin Eropa dan Amerika Utara, iklim subtropisnya dingin untuk standar sebagian besar Polinesia tropis lain. Sejumlah tanaman pangan tropis yang penting di tempat-tempat lain di Polinesia, misalnya kelapa, yang baru diintroduksi ke Pulau Paskah pada zaman modern, tumbuh dengan payah di Pulau Paskah. Dan samudra di sekelilingnya terlalu dingin bagi terumbu karang untuk naik ke permukaan maupun ikan-ikan dan kerang-kerangan yang biasa hidup di terumbu karang. Pulau Paskah adalah tempat yang berangin, dan hal itu menyebabkan masalah bagi petani zaman dahulu maupun sekarang. Angin menyebabkan buah sukun yang belum lama ini diintroduksi rontok sebelum matang. Salah satu akibat isolasi Pulau Paskah adalah bahwa pulau itu tidak hanya kekurangan ikan terumbu karang, melainkan juga ikan secara umum. Hanya ada 127 spesies di sana dibandingkan dengan 1.000 spesies lebih di Fiji. Semua faktor geografi ini menghasilkan lebih sedikit sumber makanan bagi para penghuni Pulau Paskah dibandingkan sebagian besar penghuni pulau-pulau lain di Pasifik. Masalah terakhir yang berkaitan dengan geografi Pulau Paskah adalah curah hujannya, yang rata-rata hanya 127 cm per tahun. Kelihatannya berlimpah untuk standar Eropa Mediterania atau California Selatan, tapi rendah untuk standar Polinesia. Ditambah dengan kenyataan bahwa hujan yang turun itu ternyata merembes dengan cepat ke dalam tanah vulkanik Pulau Paskah yang berpori-pori. Sebagai akibatnya, persediaan air tawar terbatas. Hanya satu sungai musiman di lereng Gunung Terepaka, kolam atau rawa-rawa di dasar ketiga kawah vulkanik, sumur-sumur yang digali di mana terdapat muka air tanah dekat permukaan, dan mata air tawar yang bergelembung naik di dasar laut, tepat di lepas pantai atau di antara garis pasang naik dan pasang surut. Bahasa mereka tergolong bahasa Polinesia, seperti yang Kapten Cook telah simpulkan selama kunjungan singkatnya ke Pulau Paskah pada 1774, ketika seorang Tahiti yang menyertainya mampu bercakap-cakap dengan para penduduk Pulau Paskah. Mereka menggunakan dialek Polinesia Timur yang berkerabat dengan bahasa Hawaii dan Marquesa, dan paling berkerabat dekat dengan dialek yang dikenal sebagai Mangarepa awal. Kail ikan, beliung batu, harpun, kikir karang, dan berbagai perkakas lain menunjukkan ciri-ciri Polinesia dan terutama menyerupai model-model Marquesa awal. Banyak tengkorak mereka menunjukkan sebuah ciri khas Polinesia yang dikenal sebagai rahang goyang. Sewaktu analisis dilakukan terhadap DNA,
yang diekstraksi dari 12 rangka yang ditemukan terkubur di salah satu pelataran batu Pulau Paskah. Kedua-belasnya terbukti memiliki delesi 9 pasang basa dan 3 substitusi basa yang dimiliki semua orang Polinesia. Dan di antara ketiga substitusi basa itu tidak ditemukan pada penduduk Amerika. Sehingga merupakan argumen yang menentang klaim Heyerdahl bahwa penduduk asli Amerika bersumbangsih kepada lumbung gen Pulau Paskah. Tanaman pangan Pulau Paskah adalah pisang, talas, ubi jalar, tebu, dan pepper mulberry. Tanaman pangan khas Polinesia yang sebagian besar berasal dari Asia Tenggara. Satu-satunya hewan domestik Pulau Paskah adalah ayam, juga khas Polinesia dan pada dasarnya berasal dari Asia. Bahkan demikian, halnya dengan tikus yang tiba sebagai penyelundup dalam kano-kano para pemukim pertama. Ekspansi Polinesia bersejarah adalah ledakan eksplorasi lintas air paling dramatis dalam prasejarah manusia. Sampai 1200 sebelum Masehi, penyebaran manusia kuno dari daratan utama Asia di Pasifik melalui pulau-pulau Indonesia menuju Australia dan Papua tidak mencapai lebih jauh daripada Kepulauan Solomon di timur Papua. Meskipun orang-orang Polinesia tidak memiliki kompas, tulisan, dan perkakas logam, mereka merupakan maestro seni navigasi dan teknologi kano layar. Bukti arkeologi melimpah di situs-situs yang telah diperkirakan usianya dengan radiokarbon, misalnya gerabah dan perkakas batu, sisa-sisa berbagai rumah dan kuil, sisa-sisa makanan, serta kerangka makanan, menjadi saksi akan tanggal dan rute kira-kira dari ekspansi itu. Pada sekitar 1200 Masehi, orang-orang Polinesia telah mencapai setiap penggal tanah yang bisa dihuni di wilayah laut luas berbentuk segitiga yang titik-titik sudutnya adalah Hawaii, Selandia Baru, dan Pulau Paskah. Ahli sejarah dahulu menganggap bahwa semua pulau Polinesia itu ditemukan dan dimukimi secara kebetulan, sebagai akibat terseretnya kano-kano yang penuh berisi nelayan secara tak sengaja atau menyimpang dari rute semula. Tapi kini jelas bahwa penemuan maupun permukiman itu direncanakan secara teliti, bertentangan dengan dugaan kita mengenai pelayaran terseret arus secara tidak sengaja. Sebagian besar Polinesia dimukimi dalam arah barat ke timur, berlawanan dengan arah utama angin dan arus, yang bergerak dari timur ke barat. Pulau-pulau baru mungkin ditemukan oleh para pelaut yang berlayar melawan angin menuju arah yang ditentukan sebelumnya menuju ke tempat yang belum diketahui, atau menanti arah angin utama berbalik untuk sementara. Transfer banyak spesies tanaman pangan dan ternak, dari talas sampai pisang dan dari babi sampai anjing dan ayam, membuktikan dengan pasti bahwa permukiman itu dilakukan oleh pengkoloni dengan persiapan yang baik, yang membawa produk-produk dari tanah air mereka yang dianggap penting bagi keberlangsungan koloni baru. Gelombang ekspansi pertama para pembuat gerabah lapita yang merupakan nenek moyang orang-orang Polinesia menyebar ke arah timur melintasi Pasifik hanya sampai sejauh Fiji, Samoa, dan Tonga, yang jaraknya satu sama lain hanya beberapa hari pelayaran. Suatu waktu pada sekitar 600 sampai 800 Masehi, Kepulauan Cook, Society, dan Marquesa yang merupakan pulau-pulau Polinesia Timur yang paling mudah dicapai dari Polinesia Barat, dikolonisasi dan pada gilirannya menjadi sumber pengkoloni bagi pulau-pulau yang tersisa. Dengan didudukinya Selandia Baru pada sekitar 1200 Masehi, melintasi laut sejauh setidaknya 3.200 km, pendudukan pulau-pulau Pasifik yang bisa dihuni akhirnya selesai. Melalui rute apakah Pulau Paskah, pulau Polinesia yang terletak paling timur, diduduki? Angin dan arus barangkali memustahilkan pelayaran langsung ke Paskah dari Marquesa, yang menyokong populasi yang besar dan tampaknya merupakan sumber langsung orang-orang yang bermukim di Hawaii. Titik awal yang lebih mungkin bagi kolonisasi Pulau Paskah adalah Mangarepa, Pitcairn, dan Henderson, yang terletak sekitar separuh jalan antara Marquesa dan Pulau Paskah. Kemiripan antara bahasa Pulau Paskah dan Mangarepa awal, kemiripan antara sebuah patung Pitcairn dan sejumlah patung Pulau Paskah, kemiripan gaya perkakas Pulau Paskah dengan gaya perkakas Mangarepa dan Pitcairn,
maupun kemiripan tengkorak-tengkorak manusia dari Pulau Paskah dengan dua tengkorak dari Pulau Henderson, bahkan lebih mirip daripada dengan tengkorak-tengkorak Marquesa, menunjukkan bahwa tampaknya Mangarepa, Pitcairn, dan Henderson digunakan sebagai batu loncatan. Pada 1999, kano layar Polinesia hasil rekonstruksi Hokuka berhasil mencapai Pulau Paskah dari Mangarepa setelah berlayar 17 hari. Bagi kita orang modern yang kerjanya di darat melulu, sungguh luar biasa bahwa para pelaut kano yang berlayar ke timur dari Mangarepa bisa sebegitu beruntung, sampai-sampai bisa menemukan satu pulau yang hanya selebar 15 km dari utara ke selatan setelah pelayaran selama itu. Tapi orang-orang Polinesia tahu bagaimana memperkirakan adanya pulau lama sebelum daratannya terlihat. Dari kawanan burung-burung laut pembuat sarang yang terbang dalam radius sampai 160 km dari daratan untuk mencari makan. Dengan demikian, diameter efektif Pulau Paskah setara dengan 320 km bagi para pelaut kano Polinesia, bukan hanya 15 km. Para penduduk Pulau Paskah sendiri memiliki tradisi bahwa pemimpin ekspedisi untuk menempati pulau mereka adalah seorang datu bernama Hotu Motua yang berlayar dalam satu atau dua kano besar bersama istri, 6 putra, dan keluarga besarnya. Para pengunjung dari Eropa pada akhir 1800-an dan awal 1900-an mencatat banyak tradisi lisan dari para penduduk pulau yang masih hidup. Dan tradisi-tradisi itu mengandung banyak informasi yang terbukti terpercaya mengenai kehidupan di Pulau Paskah selama sekitar 1 abad sebelum orang-orang Eropa tiba. Namun belum dipastikan apakah tradisi-tradisi itu secara akurat mencatat detail-detail mengenai peristiwa-peristiwa 1000 tahun sebelumnya. Populasi pulau Polinesia lain tetap menjalin kontak satu sama lain melalui pelayaran dua arah antar pulau secara teratur. Setelah pulau-pulau itu ditemukan dan dimukimi untuk pertama kali, mungkinkah hal itu berlaku juga untuk Pulau Paskah? Dan mungkinkah ada kano-kano lain yang tiba setelah Hotu Motua? Ahli arkeologi Roger Green telah mengajukan kemungkinan itu untuk Pulau Paskah berdasarkan kemiripan antara sejumlah gaya perkakas Pulau Paskah dan gaya perkakas Mangarepa pada waktu beberapa abad setelah Pulau Paskah mulai dihuni. Tapi kemungkinan ini ditentang oleh ketiadaan anjing, babi, dan sejumlah tanaman pangan Polinesia di Pulau Paskah yang kita perkirakan pasti dibawa oleh para pelaut berikutnya seandainya hewan-hewan dan tanaman-tanaman itu kebetulan gagal bertahan hidup dalam kano Hotu Motua atau mati tak lama setelah dia tiba. Selain itu, temuan berbagai perkakas yang terbuat dari batu dengan komposisi kimiawi yang khas untuk satu pulau ternyata muncul di pulau lain. Secara jelas membuktikan bahwa ada pelayaran antar pulau antara Marquesa, Pitcairn, Henderson, Mangarepa, dan Society. Namun tidak ada batu dari Pulau Paskah yang telah ditemukan di pulau lain ataupun sebaliknya. Dengan demikian, penduduk Pulau Paskah mungkin secara efektif terisolasi sempurna di ujung dunia, tanpa kontak dengan manusia lain selama kira-kira 1000 tahun yang memisahkan kedatangan Hotu Motua dan Rogepen. Mengingat pulau-pulau utama Polinesia Timur mungkin mulai dihuni pada sekitar 600 sampai 800 Masehi, kapan Pulau Paskah mulai ditempati? Literatur yang diterbitkan mengenai Pulau Paskah seringkali menyebutkan hal-hal yang mungkin merupakan bukti bahwa pulau tersebut mulai dihuni pada 300 sampai 400 Masehi, terutama didasarkan pada perhitungan waktu divergensi bahasa melalui teknik yang dikenal sebagai glottokronologi, dan pada 3 perhitungan umur radiokarbon dari arang di Ahu Tepe di Parit Poike, dan endapan danau yang menunjukkan penggundulan hutan. Tapi para spesialis sejarah Pulau Paskah semakin mempertanyakan tanggal yang sedemikian dini ini. Perhitungan glottokronologis dianggap lemah, terutama bila diterapkan kepada bahasa-bahasa dengan sejarah yang rumit seperti bahasa Pulau Paskah. Ketiga perhitungan umur radiokarbon yang memberikan tanggal dini itu diperoleh dari sampel-sampel tunggal yang diteliti dengan metode-metode yang kini telah digantikan dengan yang lebih baru.
dan tidak ada bukti bahwa objek-objek arang yang dihitung usianya itu sebetulnya berhubungan dengan manusia. Maka, perkiraan waktu terawal ditempatinya Pulau Paskah yang paling bisa dipercaya adalah 900 Masehi, yang diperoleh ahli paleontologi David Steadman dan ahli arkeologi Claudio Cristino dan Patricia Pargas dari arang kayu dan tulang lumba-lumba yang dimakan manusia, dari lapisan-lapisan arkeologi tertua yang memberikan bukti keberadaan manusia di pantai Anakena, Pulau Paskah. Anakena sejauh ini merupakan pantai pendaratan kanal terbaik di pulau itu, situs yang pastilah menjadi pangkalan para penghuni pertama. Perhitungan umur tulang penyu dilakukan dengan satu metode radiokarbon canggih modern yang dikenal sebagai AMS, dan diajukanlah apa yang disebut koreksi reservoir laut bagi perhitungan umur radiokarbon tulang-tulang organisme laut seperti lumba-lumba. Tanggal-tanggal yang diperoleh kemungkinan dekat dengan waktu dihuninya pulau tersebut untuk pertama kali, karena diperoleh dari lapisan-lapisan arkeologis yang mengandung tulang-tulang dari burung-burung darat setempat yang dengan cepat punah dari Pulau Paskah dan banyak pulau Pasifik lain. Dan karena kano untuk berburu lumba-lumba tak lama kemudian tak lagi tersedia, oleh karena itu perkiraan terbaik waktu mulai dihuninya Pulau Paskah adalah tak lama sebelum 900 Masehi.